Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Sehat kan? Oke, baiklah. Ketua, tolong pimpin doanya sebentar biar kita mulai pembelajarannya. Ya, baik. Sekretaris sudah di absen. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang hadir pada hari ini? Coba Ibu pengen lihat siapa aja, soalnya banyak hari ini murid-murid Ibu yang malas-malas sekolah, entah mau jadi apa besok. Oke, baik. Sesuai dengan kesepakatan kita pada minggu yang lalu, hari ini kita akan membahas dengan materi yaitu garnish. Sebelumnya sudah membawa semua peralatan yang Ibu mintakan, tomatnya, pisaunya, tempatnya, udah dibawa semua kan anak-anak? Oke, baik. Ibu suka dengan cara kalian. Ya, kalau kita yang pengen jadi orang sukses, kita tuh harus mulai dari sekarang kita tuh harus mau dibina. Dibina itu bagaimana? Dibina dengan cara yang baik. Nah, apa yang kata guru kalian tuh harus membawanya. Apalagi kalau misalnya demi kepentingan, kalau misalnya bantu praktek itu harus dibawa. Oke? Sesuai kesepakatan kita seperti minggu yang lalu, kita tuh membahas garnish. Sebenarnya sih apa itu sih garnish? Siapa sih yang tahu garnish itu? Dan bagaimana sih bentuk dari garnish itu, fungsi dari garnish itu, macam-macam garnish itu. Udah gitu, garnish itu diletakkan di mana sih sebenarnya? Oke, biar Ibu jelaskan. Untuk kalian semua anak Ibu, bila ada yang penting dari Ibu yang sampaikan, dicatat, didengar, dipahami, jangan masuk kiri dan keluar kanan, oke? Karena nanti ini akan menjadi keluar untuk jadi soal UTS kalian minggu depan. Ya, pengertian garnish. Garnish itu bagaimana sih Bu? Baru di mana sih dapatnya? Di mana-mana kita lihat, terutama pada jenis makanan. Garnish itu adalah penghias hidangan. Istilahnya itu seperti untuk lebih mempercantik makanan kita itu dihias sedikit biar bikin lebih cantik. Baru bagaimana sih Bu bentuk-bentuk garnish itu? Bentuk garnish itu terdiri dari potongan-potongan kecil makanan yang digunakan sebagai hiasan atau dapat didefinisikan sebagai makanan atau bagian dari makanan yang ditampilkan sedemikian rupa untuk meningkatkan penampilan makanan yang disajikan. Nah, iya, garnish, penghias makanan. Nah, maka dari itu kalau kita lihat di restoran-restoran itu, apalagi restoran ternama-nama ya, karena kalau misalnya kita lihat di sana itu makanannya itu kadang kalau kita cicipi pasti rasanya itu nggak enak loh. Tapi karena apa? Karena ada fungsi dari garnish itu, maka itu terlihat lebih mewah, rasanya pasti enak, kayaknya ini mantap kali lenda bah, enak kali lenda rasanya ini. Padahal sebenarnya kan kita makan mau terkadang dia hambar, ada juga sebenarnya yang enak, cuman rata-rata kebanyakan dibilang tampilan cantik, rasanya tidak cantik. Nah, itulah gunanya untuk garnish ini. Bukan berarti kita sebagai anak boga, biarlah kata ibu itu garnishnya aja dipercantik, rasanya nggak usah. Itu nggak boleh juga. Kedua-duanya itu harus sama-sama kita jaga, baik dari rasanya, dari garnishnya, itu juga harus kita perhatikan. Nah, macam-macam dari garnish. Macam-macam garnish itu banyak loh, banyak banget sekali. Seperti ada garnish buah, herb garnish, sayuran garnish sayuran, itu banyak gitu. Nah, tapi yang lebih sering digunakan itu apa sih Bu yang sering digunakan? Yang lebih sering digunakan itu seperti garnish buah, garnish sayuran, terutama pada makan-makan restoran. Itu mereka itu lebih banyak menggunakan garnish buah, garnish sayuran. Contoh kayak kita nasi goreng di kantin-kantin sebelah sana gitu loh. Itu kan apa dibikin mereka garnishnya? Dari tomat, dari sayuran, dari salad itu, dari timun, itu dihias mereka. Makanya makanan tuh terlihat lebih cantik dan lebih menarik. Terus Ibu, apa sih fungsinya garnish itu bagi makanan? Seperti Ibu sampaikan tadi, fungsi garnish ini pada makanan itu banyak, banyak. Salah satunya menarik perhatian para pengunjung, para pembeli. Karena gini kan, itu kayak Ibu bilang tadi seperti tadi, makanannya enak kali loh, cantik kali gitu ya kan, pasti kita tertarik. Walaupun kita belum tahu rasanya, tapi karena garnishnya itu, pasti kita akan lebih tertarik. Tujuan kita pertama itu pasti pada bentuknya, karakternya, ataupun misalnya hidangan itu disajikan di piring tuh cantik, banyak-banyak varian warna, berbunga-bunga deh, cantik banget itu ya karena. Terus apa sih lagi Bu fungsinya? Membangkitkan selera si pembeli yang aturannya dilihat kan. Kalau coba kita bikin nasi goreng cuma dibikin lah bawang goreng taburi dari atas,
Siapa sih yang selera? Walaupun enak rasanya itu pasti gak ada yang selera karena gak ada yang menariknya. Nah, itulah gunanya dari garnish. Nah, oke, ada yang dari sekian penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang dimengerti? Dicatat semua kan anak-anak apa yang Ibu katakan, karena ingat, minggu depan kita UTS dan ini akan Ibu keluarkan di soal-soal kita. Oke, kalau emang gak ada lagi kita bertanya, sesuai dengan kesepakatan kita minggu depan, bahwasanya hari ini kita akan mengadakan praktek membuat garnish dari buah tomat. Nah, karena udah dibawa semua bahannya, jadi sekarang kita mulai saja cara pembuatan dari garnish dari buah tomat. Oke, anak-anak. Ya, ini Ibu sudah membawa 2 buah tomat dan juga ada pisau dan juga sediakan air. Nah, gunanya air itu untuk apa? Supaya saat kita mengupas buah tomat itu, kan itu licin. Kalau kita cuci pakai air itu tidak licin lagi, jadi mempermudah kita untuk memotongnya. Oke. Karena Ibu akan langsung memulai, jadi untuk semua anak Ibu tolong diperhatikan, jelas-jelas dilihat supaya ngerti dan nanti saat mencobanya lancar ya anak-anak. Karena Ibu nggak mau mengulang untuk kedua kalinya. Karena nanti selesai Ibu membuat, kalian juga pasti akan membuat di meja kalian masing-masing. Nah, ini kita ambil, kita cuci terlebih dahulu. Diperhatikan ya, jangan fokus pada yang lainnya. Nanti tomatnya diletakkan dulu. Oke. Ini kita dibikin di bawah dan ini kita pakai ya. Kita potong seperti begini. Potongnya tipis-tipis saja. Kita potong dan jangan sampai dia itu sampai ke bawah banget. Diperhatikan, jangan fokus pada yang lainnya. Nanti tiba disuruh membuat tidak mengerti, bingung, sibuk nanya kawan-kawannya. Jadi fokus ke depan. Nanti dipegangi buahnya, nanti dipegangi pisau, letakkan dulu semua. Potong seperti gini ya, ini nampakkan anak-anak. Setelah itu dia kita keluarkan pelan-pelan seperti begini, dan jangan sampai dia itu patah. Apalagi kalau tomatnya yang udah lembek-lembek itu harus hati-hati bekerjanya. Boleh cepet tapi hati-hati juga, jangan pengen cepet ya tapi hasilnya buruk. Diperhatikan ke depan. Nah, ini kita buka pelan-pelan. Ini dalamnya ini kan ada daging-daging lengket, itu kita potong aja dia. Kita potong sedikit biar dia itu bisa lurus. Ingat juga ya anak-anak, dalam bekerja itu sediakan jangan sampai berantakan ataupun kotor belantainya. Dalam mengelola makanan itu kebersihan itu juga harus paling utama. Gimana mau laris makanannya, usahanya kalau kebersihan juga tidak ada. Suara apa itu? Siapa itu yang ribut di belakang? Jangan main-main.
seperti ini anak-anak. Dilihat ya, dilihat. Ini ibu yang buat paling simpelnya, karena kita belajar dari dasar dulu ha. Seperti ini deh anak-anak ya. Oke. Berhubung karena sudah ada memperhatikan, maka dari itu ibu minta dibentuk kelompoknya seperti yang ibu sarankan kemarin. Satu kelompok ada 2 orang. Ibu silakan kalian langsung segera cepat enak dibentuk, dibuat. Lakukan seperti ibu buat, jangan sampai kotor bawahnya, jangan sampai jadi apa-apalah pokoknya bawahnya itu pokoknya harus rapi, harus bersih bekerjanya. Dibuat, ibu tunggu, ibu dan ibu perhatikan. Tidak boleh ada yang ribut, suaranya jangan sampai kedengaran ke kelas yang lain, karena kelas yang lain juga lagi belajar. Ibu beri waktunya 10 menit. Kelamaan juga ya, udah gak apa-apa lah, ibu lagi baik hari ini. Oke, dimulai dari sekarang. Tidak boleh ribut, tidak boleh bersuara ya, karena ibu lihat sudah banyak yang mulai berhasil, yang bagus, yang cantik. Tuh tuh punya siapa itu, tomatnya terlalu layu jadinya dia nggak bagus. Oke, ibu rasa kalian cukup mengerti dan cukup memahaminya. Maka dari itu ibu punya soal untuk di rumah dan kalian kerjakan, kalian catat ya. Soalnya itu nih. Yang pertama, tuliskan secara rinci apa itu pengertian dari garnis. Tuliskan secara rinci apa itu pengertian dari garnis. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis garnis dan jelaskan. Sebutkan jenis-jenis garnis dan jelaskan. Yang ketiga, fungsi garnis yang kamu ketahui. Minimal 5 macam. Nah, jadi soalnya itu dikerjakan, nanti di rumah dipelajari lagi. Bagi siapa yang belum bisa, bagi siapa yang belum berhasil membuat garnis dari tomat, hari ini nanti di rumah dipelajari lagi kembali. Jangan langsung tidur, jangan main HP, tapi dikerjakan, coba sampai bisa. Oke, baiklah, ibu rasa pertemuan kita pada saat hari ini sampai sini saja. Dan tugasnya dikerjakan, ibu tidak mau tugasnya tidak dikerjakan, dan minggu depan kita UTS. Ketua dipimpin doanya. Ya. Selamat siang dan selamat beristirahat, sampai jumpa di minggu depan. Baik anak-anak.